Isu diskriminasi Cina terhadap Muslim Uighur menuai kecaman masyarakat dunia. Amerika Serikat bahkan telah mengesahkan undang-undang mengenai Xinjiang untuk menginvestigasi tindakan persekusi Cina terhadap Muslim Uighur. These people are systematically oppressed by their own government. We've been waking up to horrific stories every day, heartbreaking images separating mothers from their children. They live in a police state where they're monitored by one of the most advanced and intrusive surveillance systems in the world. Imagine that the police force you to stand in front of a camera for biometric data collection. Every online activity is tracked. Imagine that the police force you to install spying app on your phone. Their religion is restricted. Many traditional Muslim names are even banned for newborns. Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Shaina. Dan kesempatan tugas UAS kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peristiwa umat muslim yang tertindas di China, negara dengan bentuk pemerintahan parlementer, tepatnya di Xinjiang. Mungkin peristiwa ini lebih dikenal dengan penindasan atau diskriminasi terhadap kaum Uighur. Kasus ini awalnya terjadi karena saat Perang Dunia terpecah dan kaum Uighur ingin bergabung dengan Soviet. Namun sayangnya mereka tidak berhasil. Akhirnya Beijing memaksa Uighur bertahan dan warga Uighur dicap pemberontak oleh para petinggi di Beijing. Jadi setelah kejadian tersebut, mulai muncul banyak spekulasi yang tidak benar terhadap kaum Uighur dan terjadilah perubahan politik yang didasari kasus ini. Identitas politik tidak ditemukan dalam pemerintahan ini, karena pemerintahan bukannya menghentikan penindasan atau oppression, pemerintah malah melakukan penindasan terhadap kaum Uighur. Tetapi kasus ini juga berujung pada intoleransi dan juga rasisme pemerintahan China terhadap kaum Uighur yang beretnis Turki dan kebanyakan memiliki agama Muslim. Parahnya lagi, pemerintahan China juga menggunakan cara yang radikal terhadap bangsa Uighur. Pemerintahan China menggunakan kekerasan agar kaum Uighur taat pada aturan yang mereka buat. Pemerintah China juga mempunyai camp di Xinjiang untuk orang-orang Uighur tersebut. Mereka dicuci otak di camp tersebut dan tidak diperlakukan dengan baik. Sebagian dari mereka dipisahkan secara paksa dengan keluarganya, dilecehkan secara seksual, dan juga dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Terlihat dengan jelas bahwa kekerasan politik terjadi di sini. Kasus ini menyebabkan kerusakan fisik, mental, sosial, dan juga lingkungan. Tidak hanya terhadap korban, tetapi juga terhadap orang-orang yang mengetahui atas permasalahan ini dan juga yang turut berduka atas kejadian ini. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, pemerintah China menggunakan cara yang keras agar dapat dituruti dan juga ditakuti. Penyiksaan, pembunuhan, dan teror juga terjadi dalam hal ini dan membuat kasus ini menjadi kekerasan langsung. Namun meski begitu, kasus ini juga dilandasi oleh kekerasan tidak langsung karena adanya unsur rasisme terhadap etnis Turki, intoleransi terhadap umat Uighur yang beragama Muslim, dan juga diskriminasi. Konflik Uighur ini merupakan konflik vertikal karena yang memiliki permasalahan di kasus ini adalah masyarakat dan juga pemerintah. Dan konflik ini juga merusak eksistensi sistem politik China yang membuat kasus ini juga termasuk ke dalam jenis konflik negatif. Kasus ini telah diketahui secara internasional dan terdapat 22 negara yang tercatat menandatangani surat Ketua HAM PBB untuk hak asasi manusia atas seluruh korban dalam kasus Uighur tersebut. Demo mengenai hal ini juga sudah banyak terjadi di banyak negara dan salah satunya termasuk yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya harap video ini dapat membantu dan juga bermanfaat. Thank you and have a nice day.